Ustadz kan sekarang lagi banyak fenomena katanya ilmu agama mau dihapusin dari kurikulum pendidikan. Wah, fit away. Aduh. Hai guys, kembali lagi bersama NWIP Boys Talk. Tapi sekarang kita di scene yang berbeda karena sekarang kita ada di rumah Ustadz Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga, Mas. Akhirnya sampai juga, Ustadz. Apa kabar, Mas? Baik, apa kabar? Selamat datang, Mas, monggo. Kehormatan loh, boleh datang ke rumahnya Ustadz. Waduh, insya Allah, Mas. Alhamdulillah kita yang senang, Mas, bisa datang. Ini tempat kita, ini satu kompleks, Mas, ujungnya jurang. Tapi ini sebelah sini nih studio untuk anak-anak kerja, dan di sini tempat santai-santai sebenarnya. Ini sebenarnya ada mejanya sebenarnya, Mas. Tapi sekarang lagi nggak ada. Ini tempat ngopi, Ustadz. Iya, monggo, Mas, silakan, Mas. Tapi asri sekali ya di sini, Ustadz. Memang yang kita cari ketika kita pindah di Bogor itu adalah pertama air, yang kedua udara. Oh gitu ya. Yang ketiga tentu saja yang alasan paling utama lebih murah tanahnya. Tapi benar-benar tadi pas saya baru bangun dari Jakarta, terus ke balkon, terus pas saya keluar di sini tuh benar-benar ngerasain udaranya beda banget sih. Nah, harusnya Mas subuh itu tidur di sini, Mas. Oh gitu. Nanti pagi-pagi Mas rasain itu baru the best. Oke, next time kalau saya kesini mondok deh. Iya, mondok nginep di sini. Pas sini. pagi-pagi buka pintu, nah itu baru benar-benar cuacanya enak banget. Masya Allah. Gitu. Terus jadi di sini ini ada apa aja, Ustadz? Di sini sebenarnya cuma dua kompon. Yang pertama ada rumahku di sini, terus di sini ada studio. Nah, kalau aku dari dulu itu punya filosofi ya bahwa akhirat itu harus lebih baik, lebih bagus daripada dunia kita. Nah, kalau dunia ini dilambangkan dengan rumah, maka tempat ini dilambangkan dengan akhirat, studio, tempat aku berkarya. Nah, jadi studionya ini lebih luas daripada rumah, dan lebih finishingnya lebih bagus daripada rumah. Jadi kalau yang di YouTube itu syutingnya di sini? Syutingnya di sini. Di sini, Betul, karena kalau rumah ya tempat cuma untuk tidur aja, ya cuma seadanya aja, luasnya juga lebih kurang daripada ini, dan fasilitasnya juga lebih banyak di sini. Akhirnya supaya kita lebih betah berkarya daripada di rumah. Harusnya sih begitu, berharapnya. Yuk kita lihat yuk ke dalam yuk. Ustadz kan sekarang lagi banyak fenomena katanya ilmu agama mau dihapusin dari kurikulum pendidikan. Betul. Nah itu pendapat Ustadz gimana? Kalau aku secara pribadi melihat itu agak sulit ya. Secara budaya pun orang-orang Indonesia itu kan benar-benar orang-orang yang sangat memedulikan agama ya. Ada pernah satu penelitian yang menanyakan gini, berapa penting agama bagi kamu? Ternyata di Indonesia tuh hampir mendekati 100% orang menjawab penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara konstitusi pun Pancasila kan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, berarti agak sulit sih kalau agama dihapuskan. Tapi kalau ada wacana ya mungkin iseng aja, mungkin ya tes water. Tes water ya. Tapi kan kayak sekarang juga banyak di sekolah-sekolah internasional gitu ya. Memang udah nggak ada pelajaran agama sama sekali gitu. Iya betul. Kedepannya sebagai sebagai saya gitu misalnya umat muslim yang punya anak yang akan disekolahkan nanti, kalau Ustadz ngelihatnya lebih baik saya kirim anaknya itu sekolah gimana gitu loh, karena kan sekarang kalau misalnya kita lihat sekolah internasional itu benar-benar mengedepankan creative learning, terus public speaking, terus macam-macam lah yang dimana banyak negara-negara maju tuh udah mengharuskan gitu loh. Sedangkan sekolah-sekolah yang masih mengedepankan ilmu agama kadang-kadang belum ada itunya gitu. Iya benar. Sebenarnya kalau kita lihat, kita menyekolahin anak tuh tergantung kita mau tujuan kita nyekolahin anak tuh apa. Kalau itu adalah misalnya nilai, atau misalnya adalah skill, atau misalnya creative thinking dan segala macam, memang kita akan menyekolahkan misalnya ke sekolah internasional. Tapi kalau aku secara pribadi, aku melihat yang paling penting pada diriku itu apa sih sebenarnya dari seorang anak, apa yang aku harapkan. Ketika aku ngobrol sama istri, aku tanya sama istri nih, andai kan besok anakmu nggak punya skill apa-apa dan nggak dapat kerja, menurutmu gimana? Kita coret nggak dia dari kakak kita? Ya enggak lah, kata dia. Terus aku tanya, kalau dia benar-benar bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, coret nggak dari kakak? Enggak, kata dia. Kalau nggak nikah-nikah? Enggak juga. Lalu aku tanya, apa yang membuat kamu bisa nyoret dia dari kakak? Dia bilang kalau dia durhaka sama aku. Nah, maka durhaka itu bisa jadi misalnya dia benar-benar despise orang tuanya, dia nggak nganggap orang tuanya, benar-benar buat sedih orang tuanya, atau dia keluar daripada agama.
Nah gitu kan ya. Nah itu kan adalah yang paling penting bagiku. Nah maka kalau aku melihat keperluan-keperluanku itu, aku memilih menyekolahkan anakku untuk membentuk karakternya. Nah itu memang PR mas. Karena selama ini kalau kita lihat sekolah-sekolah Islami ternyata sulit banget membentuk karakter. Harusnya padahal membentuk karakter, setidaknya di zaman dulu membentuk karakter. Sedangkan sekolah-sekolah internasional dalam tanda kutip karakternya lebih bagus. Nah pertanyaan kita, gimana cara kita bisa menemukan satu sekolah yang dia ngajarin karakter, tapi itu adalah sekolah yang juga Islami, berbasiskan karakter yang Islami. Harusnya ada, harusnya sih. Kalau nggak ada berarti PR antum di rumah untuk membentuk karakter itu. Berarti Ustadz Felix harus menjadi kepala sekolahnya kayaknya. Wah pengennya. Dan aku mempercayakan pada ustadzku untuk membentuk karakter anak-anakku. Jadi aku percaya, misalnya contoh ya, sampai SD dia masih bersamaku dengan di rumah. Maka aku membentuk karakter-karakter yang sesuai dengan value yang aku yakini dan istriku yakini. Nah setelah di SMP kita coba untuk boardingkan supaya dia dapat dari guru-guru yang lain. Gitu. Yuk kita jalan yuk mas. Kita masuk dulu ke sini. Ini ruangan namanya ruangan editing mas. Nah ini ruangan editing ini khusus untuk yuk ngaji. Jadi di sini kita buat ada komik. Nah kalau kita bicara tentang pendidikan untuk anak tadi, kalau aku secara pribadi meyakini bahwa pendidikan untuk anak itu kebanyakan disuplai daripada sejarah. Dan sejarah paling mudah itu dibuat dari cerita. Nah makanya ini cerita-cerita, misalnya contoh ini ada cerita kita buat tentang Baitul Maqdis, ini tentang Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian kita buat segala macam lah pokoknya untuk memasukkan anak-anak kisah-kisah sehingga dia punya karakter sesuai dengan sejarah-sejarah yang pengen kita ceritain. Ini di mana bisa lihat itu? Nanti aku kasih. Dan beberapa udah aku kasih sih ke antum komik-komiknya. Oke. Nah, jadi itu misalnya Baitul Maqdis kita udah buat 2 dari 3 yang kita rencanakan seriesnya. Ini Muhammad Al-Fatih kita nggak tahu kapan selesainya karena ini salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi aku. Dan aku ngasih anak-anakku namanya Muhammad Al-Fatih semua dan ada 1453-nya. Nah, supaya untuk menjadi sebuah simbol bagi mereka bahwa mereka tuh pejuang gitu maksudnya. Jadi karakter-karakternya aku harap ya dari simbol pejuang itu. Jadi ini YNTV di sini semua? YNTV di bawah, tapi kalau ini YN aja, YN sama asistenku pribadi sama tadi yang buat ilustrasi. Karena studio ini ada podcastnya, yuk ngaji di bawah. Kalau ini Al-Fatih, jadi Al-Fatih untuk buku-buku dan tayangan-tayangan. Nah kalau ini juga sama, kita beliin kemarin ada miniatur Konstantinopel, Istanbul supaya vibes-nya itu terasa. Ada juga mesin kopi untuk kalau kita pas lagi kerja biar biar Istanbul kita... zaman dulu apa yang sekarang? Zaman sekarang ini zaman sekarang. Jadi ini kan Galata Tower ya. Galata Tower. Udah pernah Mas ya? Jalan-jalan ya? Kalau kita pas oh iya benar. Antum lagi di Istanbul ya? Sana, ya? Betul. 1 minggu berapa bungkus? 1 minggu dulu pas lagi produktifnya itu 1 tahun bisa 2 buku. Wow. Kalau sekarang tidak produktif karena terlalu banyak podcast, video, HP itu benar-benar menurunkan produktivitasku, benar-benar. Oh gitu ya? Benar-benar nurunin produktivitas. Kalau baca itu bisa 2 halaman terus ketiduran. 2 halaman? 2 halaman ketiduran? Ya, perlu diruqyah kayaknya. Ini juga sama nih, ini beberapa referensi kita, anak-anak nempelnya di sini gitu kan ya. Ini ada Masjidil Aqsa karena kita lagi konsentrasi untuk bikin referensi tentang Palestina di buku Baitul Maqdis. Nah kalau ini dikasih sama orang yang ngasih kopi kita. Jadi ini roda rasa kopi gitu kan ya. Nah, kalau yang lain-lain sama ini peta dan seterusnya. Ini timeline komik kita buatnya kayak gini. Yuk kita ke bawah yuk. Ini kita ternyata punya hobi yang sama, main basket, dan ini lapangan basketnya bagus sekali loh. Ini dikasih sama itu tuh, Ismetics. Wow, ini buat yang pengen punya lapangan outdoor ini bagus loh. Iya, di sini masalahnya ini Mas, kalau hujan dia ngenang. Ngebecek, Nah, kalau pakai ini dia langsung ke bawah. Langsung ke bawah, mantap. Langsung bisa main. Jadi sekarang mau nantangin Ustadz Felix shoot out aja. Kita mau shoot out atau kita main aja? Terserah. Main aja yuk. Normal, main aja, oke. Kalau masuk, bola aku ya. Oke. Wih. Iya. Cari berapa kita? Cari 5 aja Mas. Cari 5, oke. Bagus. Dia sengaja kayaknya. Oke, kita akan tunjukkan kelemahan kita. Ini ada 3 point nggak nih? Ada. Ada 3 point nih. 3 point dari mana? Dari sini? Ya. Tapi itu terlalu jauh sih Mas. 3 point 2 apa 3? 2.
Luar biasa. Seriusan. 2 lagi. Aduh. Jadi pengaruh utama main basket bukan teknik. Umur, Mas. Ayo. Satu. 2-1. Isi passion. Iya. 3-1. Wah, fade away. Aduh. 3-2. Sini, Mas. Wih. 3 sama, bro. Kita 3 point aja, guys. Ayo, Mas. Ampun. Sekarang anakku, Mas, lagi kulatih. Latih main ini. Iya. Karena ada penelitian olahraga itu meningkatkan kecerdasan otak. Oh gitu ya? Iya, apapun olahraganya. Wow. Oke, harus anak saya juga harus mulai nih olahraga nih. Anak berapa? Umurnya Alhamdulillah 3. baru satu umur 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Mau diajarin apa, Mas? Pengennya main basket sih, biar bisa main sama bapaknya. Tapi kalau Antum sudah seumur aku, pasti Antum nyerah dulu. Mudah-mudahan jangan. Kalau di Islam itu sehat dan fit itu termasuk kewajiban atau sunnah aja sebenarnya? Banyak hadis yang menyatakan Rasul itu sehat. Salah satunya adalah six pack. Six pack shoulder. Jadi katanya perut Rasul itu seperti batu bata yang bersusun. Mau lihat dulu? Bersusun, tapi bukan batu bata. Jadi cuma satu susun doang kalau aku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam Islam itu seolah-olah menyampaikan begini, bahwasanya kalau kamu itu sehat imannya, kamu pasti juga sehat badannya. Umar itu ketika melihat ada orang yang gemuk dan tidak terkendali obesitas, itu Umar akan bilang, ini perut apa nih? Ayo kecilin. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena seolah-olah dia tidak menjaga fisiknya. Dan kaum muslim itu harus siap, karena kemanapun dia kemudian pergi, dia harus siap untuk fisiknya. Yang ketiga, di dalam Islam itu yang paling wajib untuk jaga kesehatan adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena kalau mereka sakit, ilmunya itu nanti nggak bisa disebar. Nah, makanya untuk olahraga. Untuk menjadi kuat itu juga kewajiban dan sunnah, karena kan kalau kita tahu kan zaman dulu kan perang ya, dan harus mempertahankan sama umat muslim. Benar. Maka Rasul katakan muslim yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Makanya contoh ya, apa olahraga sunnah? 1 memanah, 2 adalah berenang, yang ketiga adalah berkuda. Gulat juga termasuk. Gulat termasuk. Karena Rasul bergulat juga. Mau nyoba mana, Mas? Mungkin kalau ada yuk ngaji MMA saya ikut. Wah, luar biasa. Kalau aku ikut jadi tentunya jadi ini aku wasit. Jadi wasit. Karena aku nggak usah di MMA aja sudah sakit pinggang. Kayaknya ada teman aku mau datang. Oke, yuk kita sambut yuk. Cuk. Sudah sampai. Ada yang mesen GoFood? Dari mana ya, Pak? Alhamdulillah, baik. Oh, ini teman ini aja, Mas. Iya, ini. Teman kita ya. Teman kita ini. Pas banget lagi. Tapi kalau standar kebenaran itu tidak ada bukti dan bisa berubah terus-menerus, maka aku tidak akan jadikan standar kebenaran. Kita digolongkan negara religius. Jangan-jangan sebenarnya pada faktanya kita tuh negara mistis, jangan-jangan. Karena bisa kita jadi. tuh Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Karena kita tuh menilai segala sesuatu dari mistis loh. Bener. Di wahana di Sebentar, coba lihat, Mas. Oh, kebalik, Mas. Beda ya vibe-nya ya. Tarik. Lagi. Jadi ada yang mau coba nggak? Taruh apel di kepala. Iya, yang ini jelas kena antum. Sampai mulut. Bagus, terus lagi. Bagus. Wih. Nih, lihat ntar. Wih. Nah, itu pas lepas itu yang paling menentukan. Karena kalau pas antum lepasnya goyang, nanti dia goyang semua. Percuma kita sudah. Nah, pelajaran takdir itu, Mas, di dalam Islam itu kalau mana
menarik sampai dengan ujung dengan seluruh teknik yang sudah sempurna itu dihisap Allah. Pas melepas sudah tidak dihisap Allah. Itu takdir. Berarti kalau kena itu takdir Allah. Kalau nggak kena itu berarti juga takdir Allah. Itulah tadi pertanyaan itu tentang tawakal dan takdir itu. Jadi gimana kemudian antara takdir dan tawakal? Kita cuma dihisap ketika sampai narik aja. Nah itu harus terbaik. Jadi kalau ada orang nariknya sembarangan, takdir Allah ini salah. Dihisapnya di situ justru. Nanti setelah lepas baru nggak dihisap. Kalau kena kita nggak bangga diri, kalau nggak kena kita nggak nyesel. Wow. Karena sudah kebaikan semua. Gitu. Nah itu ada 3 kan, yang mana tadi antum sudah dapat pahala tuh. Yang buat ini dapat pahala yang sudah ngasih. Yang ketiga nyabut, cara nyabutnya gini, dari depan sini, karena kalau nyabut dari belakang nanti bengkok. Nyabut dari sini, cabut. Mau coba dapat pahala? Nyabut gini ya? Nah, tapi harus peganginnya di sini dekat sini. Oh. Sama kalau lagi perang dibusuk gitu. Iya, sama. Nah, itu dapat pahala. Nah, cabut lagi. Nah, itu. Makanya jalan-jalannya orang antara target sama panah itu seperti tadi, seperti taman-taman surganya Allah. Ada orang yang lagi main panah, terus lama udah nggak main panah, ditanya Rasul kemana dia? Dia lagi ibadah ya Rasulullah. Rasul bilang padahal yang dia lakukan itu sama kayak ibadah. Jadi yang tadi kita lakukan sama kayak ibadah. Panah itu ibadahnya khusus dalam olahraga apapun. Wow. Dan di Islam selain panah, berenang sama berkuda. Kita berkuda sambil berenang sambil memanah. Kita dari Bogor ke Jakarta berenang gimana? Nah, bahkan ini ada berenang ya. Bahkan ini ada sanatnya. Kalau ngambil anak panah misalnya ada beberapa ulama yang ngambil anak panah ini seperti megang pena. Terus ketika dia narik, dia gini dulu, memastikan ada yang rusak atau enggak. Begitu ada yang rusak, misalnya patah, langsung dibuang. Karena kalau dipakai kan bisa kena sini. Gitu. Wow. Ya itu ada banyak pelajarannya di panah. Nanti kita belajar deh. Kan kita kan sudah ngomong dari tahun kemarin kan mau belajar kan. Nah sekarang baru antum yang belajar nih. Sama Mas Adit. Yuk. Yuk. Jadi digini, ada apa nih? Yang tenang. Yang tenang ya? Yang tenang ya. Udah mati ya. Ntar Mas. Copot. Ampun. Ini nggak mau kualat ya. Nggak mau kualat sama guru. Padahal nggak apa-apa Mas. Hai. Aku lemparnya udah nggak nyampe lagi.